pertama tentunya kita harus melihat kenyataan juga bahwa angka PMI di atas 50 yang berarti adalah fase ekspansi sudah berlangsung di Indonesia 2 tahun lebih ya, tepatnya 2,5 tahun. Jadi artinya memang kinerja dari sektor manufaktur Indonesia ekspansif dan juga tetap bisa menghasilkan pertumbuhan. Dan kebetulan juga angka yang terakhir itu 54,2 boleh dikatakan lebih tinggi dari hampir semua tetangga kita di ASEAN, dibandingkan juga beberapa negara di Asia, dan bahkan di negara-negara maju seperti di Amerika. Nah, memang penyebabnya tentunya karena ada demand yang cukup kuat, di samping pada bulan Maret ini, kemarin ini, indeks kepercayaan industri juga berada di level di atas 50, ya, tepatnya 53,05, naik dibanding bulan Februari. Jadi artinya memang kinerja bulan Maret ini adalah yang tertinggi ya dalam 27 bulan terakhir, dan seperti yang Anda sampaikan memang kuncinya adalah pada pertumbuhan domestik yang dipicu dengan berlangsungnya bulan puasa dan nantinya diakhiri minggu depan dengan Lebaran. Dan tentunya yang tetap harus jadi perhatian kita adalah dominasi penjualan domestik ini tidak diimbangi dengan permintaan internasional yang justru mengalami kontraksi ya, seperti yang ditunjukkan juga dengan meskipun kita masih surplus neraca perdagangannya, tapi surplusnya makin lama makin kecil ya. Terakhir surplusnya itu bahkan di bawah 1 miliar dolar ya, padahal biasanya sebelumnya pun kita selalu di atas 1 miliar, tepatnya 2 miliar, 3 miliar. Jadi di satu sisi kita perlu cukup lega bahwa kinerja manufaktur kita masih kuat, tapi di sisi lain tentunya kita juga harus was-was ya mengenai permintaan masa depan. Apakah tetap akan ditopang oleh domestik ya meskipun tidak dalam masa seperti sekarang Lebaran dan puasa, atau kita mulai mendapatkan kembali permintaan global, mendapatkan bagian dari permintaan global yang diharapkan bisa menjaga kinerja manufaktur kita ya, khususnya PMI di atas 50. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya akan ke Pak Anggana. Begitu tadi sempat di-mention juga bahwa setuju begitu Pak Bambang bahwa memang konsumsi domestik ini menjadi faktor begitu ya untuk meningkatnya angka PMI manufaktur kita di bulan Maret 2024 begitu ya, karena memang momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Tapi mungkin strategi ataupun juga dari tinjauan dari para pelaku usaha sendiri di momentum ini dan kaitannya dengan tadi ya PMI manufaktur, kemudian juga kaitannya dengan permintaan di dalam negeri, dan juga tadi sempat di-mention juga oleh Pak Bambang perlu was-was nih akan permintaan ke depannya. Seperti apa Pak Anggana? Terima kasih Iva. Tadi Pak Bambang sudah menggambarkan secara komprehensif, tapi dari sisi kami, memang kami sangat memperhatikan sekali dinamika eksternal yang sebetulnya tidak dapat dikendalikan 100% dari kita. Jadi ada beberapa faktor, misalnya kita melihat tadi Pak Bambang sudah menyatakan bahwa ada kontraksi juga di negara-negara maju seperti Tiongkok, juga karena sudah mungkin tidak sekonsumtif sebelumnya perdagangan kita dengan mereka, dan beberapa negara seperti Jepang dan juga kawasan Eropa dan Amerika juga sebetulnya permintaannya cenderung stagnan. Nah, ini sebetulnya patut perlu diwaspadai, dan tidak kalah penting adalah masalah juga inflasi dari kebutuhan bahan pokok ataupun bahan penolong untuk melakukan aktivitas di manufaktur itu sendiri. Nah, sekarang ini kan trennya cukup tidak terlalu menggembirakan nih Mbak Iva dan Pak Bambang, bahwa banyak sekali proteksionisme dari beberapa negara yang menyebabkan perolehan untuk bahan baku kita itu menjadi semakin sulit, sehingga juga mengerek juga biaya produksi pokok yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, hal ini sebetulnya yang dapat juga nanti memberikan dampak langsung kepada konsumsi masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha melakukan koreksi terhadap harga jual. Nah, ini yang sebetulnya akan mengganggu juga bagaimana konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah, ini yang patut kita perlu waspadai, sambil selama ini kita juga selalu bersama-sama pemerintah terus mengupayakan adanya pasar-pasar baru yang dapat dieksplor, sehingga kita dapat memberikan dukungan alternatif selain negara-negara yang selama ini menjadi pelanggan tetap dari produsen-produsen di dalam negeri. Iva. Baik, terima kasih Pak Anggana. Tadi problem baru juga disebutkan begitu oleh Pak Anggana, di-mention tadi berkaitan juga dengan tren global saat ini juga sudah cenderung ke proteksionisme begitu ya, sehingga tadi sulit juga untuk mendapatkan bahan baku. Nah, berkaitan dengan hal ini menjadi tantangan, salah satu tantangan begitu ya di era saat ini. Tanggapan Anda seperti apa Pak Bambang, dan mungkin strategi yang bisa dilakukan bagaimana? Ya, saya kira
munculnya proteksi di berbagai negara, khususnya negara maju, tidak lain adalah imbas dari pelemahan ekonomi global sebagai akibat dari masih tingginya suku bunga, terutama ya dari Amerika Serikat. Dan kebetulan kalau perhatikan gejala beberapa hari terakhir ini, seperti yang ditunjukkan dengan penguatan US dollar terhadap rupiah kita, maka kebanyakan pihak menganggap tingkat bunga tinggi ini atau tingkat bunga Fed yang ada sekarang ini kemungkinan belum akan diturunkan dalam waktu dekat. Nah, kalau tingkat bunganya masih tinggi seperti kita perkirakan, dipastikan akan terjadi pelemahan permintaan global. Ya, pertumbuhan ekonomi global memang melambat dan mengakibatkan permintaan terhadap produk ekspor kita juga melambat. Nah, karena mereka mengalami perlambatan, tentunya mereka tidak ingin perlambatannya menjadi lebih dalam, maka beberapa upaya dilakukan. Salah satunya adalah menjaga neraca perdagangan mereka sendiri, ya, dengan melakukan berbagai proteksi, ya, seperti yang kita juga lihat, apalagi di masa sekarang, proteksi ini bisa datang dari berbagai arah, ya, berbagai alasan, ya. Salah satunya yang tentunya belakangan populer adalah alasan karena isu keberlanjutan atau sustainability, seperti yang menimpa pada produk dari sawit kita atau dari CPO. Nah, karenanya menurut saya memang di satu sisi diversifikasi pasar itu tetap perlu, dan tentunya kita juga tidak boleh meng-underestimate atau meremehkan pasar domestik sendiri. Bagaimanapun kalau melihat bahwa daya beli masyarakat Indonesia atau pendapatan per kapita kita terus meningkat, berarti kan wajar saja kalau sebagian dari masyarakat kita sekarang mulai lebih sering membeli produk manufaktur dalam negeri, yang artinya barangkali juga bisa menjadi substitusi impor, ya, daripada mereka selalu atau terbiasa membeli produk impor terus-menerus. Jadi ini momentum yang baik sebenarnya. Tetapi memang karena kita juga ingin sektor manufaktur kita tetap bertumbuh, maka yang harus diwaspadai menurut saya satu adalah selain pelemahan permintaan global dan proteksi yang mengikutinya, yang kedua adalah karena baik penguatan dolar terhadap rupiah, kemudian juga permintaan input dari Indonesia yang masih tinggi, apalagi jangan lupa sektor manufaktur kita ini sangat bergantung kepada input yang sifatnya import. Ya, baik. Jadi kita malah sebenarnya sangat membutuhkan import. Nah, ini kadang-kadang dengan adanya penguatan dolar terhadap rupiah, ini akan menyeret biaya produksi dan biaya bahan baku menjadi lebih tinggi. Oke, Ya. baik. Jadi memang tantangannya adalah menjaga pada daya saing. Ya. Oke,